Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Faki, NIM D600190222. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman Python dan apa saja yang berkaitan dengan pemrograman Python. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Python. Python merupakan sebuah pemrograman yang berguna untuk menampilkan pemrograman yang berbasis objek. Python sendiri sudah digunakan di berbagai macam perusahaan startup ataupun website-website ternama. Python sangat disenangi oleh para pemula dikarenakan banyak sekali bahasa pemrograman yang ada, dan hanya Python yang memuat sedikit program untuk hasil yang cukup kompleks. Kelebihannya apa? Kelebihan bahasa pemrograman Python antara lain adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer. Python juga lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Sintaksnya sederhana, mudah ditulis dan dibaca, serta mudah diingat. Penulisan kode di Python lebih ringkas dan cepat. Python kaya akan dukungan pustaka standar. Terlebih, Python mendukung Internet of Things. Nah, di samping banyak kelebihan itu, Python juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan itu diantara lain, ada beberapa penugasan terdapat di luar jangkauan kemampuan Python. Selanjutnya, Python cukup buruk untuk pengembangan platform mobile atau yang kita sering temukan beroperasi sistem Android atau iOS. Python juga bukan pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensif memori karena merupakan interpreter. Selanjutnya, hampir mustahil untuk membuat game 3D dengan grafis tinggi. Dan terakhir, Python memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi algoritma. Algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan data dari awal hingga hasil yang diinginkan. Sedangkan definisi flowchart adalah suatu metode yang digunakan untuk menyajikan dalam bentuk bagan alur atau sekuensi aktual serangkaian peristiwa dalam proses atau layanan yang diberikan. Flowchart sangat berguna untuk menjelaskan urutan-urutan suatu proses yang pelaksanaannya memiliki banyak pilihan. Flowchart digambarkan dengan simbol-simbol yang berbentuk persegi, belah ketupat, maupun bentuk lain yang dihubungkan dengan garis dan anak panah. Di modul 1 ini, kita diminta untuk membuat sebuah program dengan program pengulangan dan pengandaian. Apa program pengandaian itu? Program pengandaian adalah sebuah pengambilan keputusan dengan pernyataan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang diambil sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, program pengandaian ini terbagi menjadi 3. Ada program pengandaian if else, dan if elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi yang diinginkan benar atau true. Sedangkan if else itu kondisi di mana jika pernyataan benar dalam suatu perintah maka if akan dieksekusi, tetapi jika bernilai salah maka akan mengeksekusi perintah di dalam else. Sedangkan perintah if elif adalah pengambilan keputusan bertingkat, di mana elif adalah sebuah percabangan dari if. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program pengulangan. Program pengulangan terbagi menjadi 2. Ada program pengulangan dengan pernyataan for, yaitu pengulangan yang berlaku untuk mengulangi sebuah mengiterasi elemen-elemen dari sebuah list. Nah, di dalam list ini dapat berupa karakter ataupun kumpulan-kumpulan string, kumpulan angka. Contoh ada di dalam string sebuah merek-merek mobil tertentu. Nah, maka for ini akan mengulangi merek-merek mobil tersebut. Nah, dan yang kedua adalah pernyataan while. Pengulangan while ini adalah pengulangan yang kondisional, di mana ketika while tersebut bernilai true maka pengulangan ini akan terus berjalan, sedangkan apabila while tersebut bernilai false maka pengulangan tersebut akan berhenti. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya pengandaian, program pengandaian. Di sini ada if permintaan 1. Nah, itu berarti apabila if tersebut bernilai 1, maka program-program yang ada di sini itu akan berjalan. Dan elif, apabila elif berarti percabangan dari if. Apabila if 1 tidak terpenuhi maka if 2 yang akan berjalan. Apabila variabel permintaan itu bernilai 2 maka program ini yang akan berjalan.
Nah, dan setelah itu elif lainnya, lalu kemudian else. Apabila if elif tersebut tidak terpenuhi, maka else yang akan berjalan dengan perintah seperti berikut. Harap masukkan jenis permintaan Anda. Nah, kemudian ada program pengulangan. Program pengulangan yang saya gunakan di sini ada program pengulangan while. Jadi di mana while di sini while judul pinjam itu ini artinya tidak sama dengan strip. Selama while judul pinjam tersebut tidak bernilai strip, maka pengulangan ini akan terus berjalan. Pengulangan dengan script kedua ini terus berjalan. Tetapi apabila judul underscore pinjam tersebut bernilai strip, maka dia akan berhenti dan akan menjalankan program if ini, karena if ini mensyaratkan strip gitu. Nah, untuk pengulangan for, saya menggunakan pengulangan for ini untuk mengulangi list buku yang akan dipinjam. Di sini ada for dictionary in list buku. Nah, dictionary ini nanti itu akan dipanggil ke sini. Dia akan mengulangi kata-kata yang ada di dictionary in list buku tadi yang ada di sini, list buku append. Nah, dengan formatnya ada judul, pengarang, dan jumlah sesuai yang ada di list buku tersebut. Nah, jadi seberapa banyak jumlah buku yang dipinjam akan diulangi dengan program pengulangan for ini. Saya akan menjelaskan mengenai tipe data dan operator pada Python. Nah, tipe data ada apa saja? Tipe data ada integer, ada float, dan ada yang berupa string. Nah, integer itu adalah sebuah data yang dalam kandungannya itu angka bulat. Sedangkan float itu adalah angka pecahan, di mana angka desimal, di mana di belakangnya terdapat titik atau koma. Dan adapun string adalah tipe data yang memuat karakter-karakter. Nah, adapun operator dalam Python itu di sini kita mempunyai sama dengan. Pada program saya mempunyai sama dengan, itu berarti sama dengan ini, yang sama dengan yang sering kita pakai dalam operasi aritmatika. Nah, sedangkan dua sama dengan ini digunakan untuk membandingkan, comparison antara dua objek. Jadi di sini apabila permintaan dibandingkan dengan 1 sama dengan 1, maka nilai tersebut benar. Terus ada tanda seru sama dengan, itu berarti tidak sama dengan. Nah, maka dari itu while judul pinjam tidak sama dengan strip. Nah, itulah contoh-contoh operator yang digunakan dan tipe data yang digunakan pada Python. Selanjutnya saya akan membahas apa itu GUI dan PySite. GUI merupakan antarmuka program yang berperan sebagai media interaksi antar pengguna dan perangkat lunak. GUI memungkinkan pengguna agar mudah dalam berinteraksi dengan program yang memiliki desain yang menarik. Nah, sedangkan PySite merupakan library Python untuk membangun aplikasi GUI tersebut dengan memanfaatkan Qt Framework. Developer PySite hanya bisa menulis program GUI satu kali. Aplikasi ini bisa dikomplit untuk dijalankan di berbagai sistem operasi menggunakan framework Qt yang bersifat cross-platform atau dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS. Pengembangan dengan Qt Basic terasa lebih mudah karena menggunakan Python. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program perhitungan yang dibuat dengan PySite 2. Di sini saya mempunyai sebuah program. Nah, untuk di sini kita membuat widget-widgetnya. Di sini ada widget yang tugas membuat jendela program, ada key widget, dan kemudian ada widget key label yang tugas untuk membuat sebuah label yang memuat sebuah karakter ataupun teks. Di sini ada biaya bahan, ada key label biaya pekerja, kemudian ada key line edit, itu bertugas untuk membuat sebuah kolom yang dapat diubah. Nah, selama kolom tersebut dapat diubah selama kita tidak mengatur program tersebut untuk set read only atau untuk dibaca saja. Kemudian ada key push button. Key push button ini adalah sebuah widget tombol yang berbentuk kotak, dimana ketika memencet tersebut
ketik tombol tersebut kita konekkan dengan sebuah script yang lain. Di sini saya mengkonekkan dengan proses 1, maka akan berjalan perhitungan ini. Nah, kemudian ada keyform layout. Keyform layout ini adalah sebuah widget di mana dia bertugas untuk mengatur layoutnya dalam bentuk form. Jadi dalam bentuk sebagai tabel. Dalam bentuk tabel ada baris pertama, baris kedua, seperti itu. Kemudian ini ada perhitungannya, ada float, tipe data float, berarti dia akan berbentuk desimal. Variabel pekerja juga berbentuk float. Nah, di sini terdapat perhitungannya. Ada barang plus pekerjaan plus alat min pendapatan. Jadi data-data yang ada di sini itu akan kita hitung dan kemudian ditampilkan pada kolom 5. Di sini ada set text dan kemudian akan tampil ketika kita sudah memencet klik hitung tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan modul 3. Nah, apa saja yang berkaitan dengan modul 3 itu adalah pembuatan website. Nah, untuk membuat website terlebih dahulu kita menginstal Django. Setelah menginstal Django, kita membuat sebuah project tersebut kita buat dengan menggunakan cmd dengan masuk ke folder yang kita inginkan, lalu mengetikkan Django strip admin spasi start project spasi nama project yang akan kita buat. Nah, kemudian proyek tersebut akan munculkan sebuah folder yang berisikan manage.py yang akan bertugas untuk menjalankan website yang akan kita buat. Nah, selanjutnya untuk membuat tampilan-tampilan, menu-menu yang ada pada website ini, kita membuatkan sebuah app. Bagaimana membuat sebuah app, yaitu dengan mengetikkan pada cmd, yaitu Python spasi manage.py spasi start app spasi nama app yang akan kita buat. Nah, dalam itu kemudian kita bisa mengubah tampilan, mengubah isi dari website yang akan kita buat. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai template HTML dan CSS. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pembuatan template HTML dan CSS. Untuk template HTML kita letakkan di sini kita buat app baru dengan nama template dan kita setting, kita atur pada setting yang ada di project yang kita buat. Di sini saya ada website lagi, kita atur di sini. Di bagian template kita atur direktorinya, jadi folder apa yang kita buat. Nah, di sini saya menamakannya templates. Kemudian template tersebut akan kembali ke sini dan ini adalah template HTML yang saya buat. Nah, ada div untuk membagi kelas, terus ada UL itu adalah undefined list yang membuat sebuah list dengan bentuk list berupa bulat atau apapun, dan list yang ini li itu untuk menampilkan list dalam bentuk huruf atau angka. Nah, kemudian ada p, di sini ada p, itu adalah untuk membuat paragraf, dan ada image source, artinya kita akan memasukkan sebuah gambar dengan source gambar sebagai berikut, seperti itu. Dan kemudian untuk CSS kita taruh di folder static. Folder static ini ada CSS, kumpulan CSS. Perbedaannya dengan template tadi adalah setiap app itu memiliki folder template sesuai dengan masing-masing. Nah, untuk static ini kita jadikan satu folder di luar, satu app di luar mengisi CSS. Nah, di sini ada banyak pengaturan CSS, ada font family yang akan menentukan fontnya, kemudian ada display, bagaimana display dari sebuah div atau script yang kita pilih ini. Kemudian ada list style yang akan mengubah list style yang dari li ataupun ul yang sudah kita buat.
Kemudian ada margin yang akan mengatur margin dari sebuah tampilan website tersebut. Ada border bottom yang menampilkan border, berarti border bottom dia ada di bawah, bagian bawah aktif ini, kelas aktif, seperti itu. Nah, apa itu database? Database adalah sebuah data, kumpulan data di mana kita taruh dalam sebuah wadah yang tugasnya itu untuk memudahkan sebuah website, entah itu milik perusahaan atau institusi apapun, yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebuah referensi untuk menyusun atau membuat program ataupun keputusan-keputusan dari perusahaan tersebut. Nah, pada website ini ada pemrosesan CRUD atau create, update, dan delete. Pada database ini atau website dinamis ini ada fungsi CRUD, create, update, dan delete. Nah, untuk create, kita membuat sebuah database, sebuah data yang nantinya akan masuk menginputkan data tersebut ke database yang telah kita buat dengan MySQL. Nah, untuk view-nya seperti ini. Kita membuat sebuah basis formnya, kemudian kita memposting pada basis form tersebut, kemudian akan menampilkan data tersebut. Nah, untuk root, maka secara otomatis list create tersebut akan kita munculkan. Nah, di sini di access itu dia memunculkan basis yang telah kita buat, jadi kita pertama-tama kita membuat sebuah basis pada model ini dengan ketentuan-ketentuan tertentu, input data tertentu, kemudian kita tampilkan di views tersebut. Nah, untuk update, jadi kita mengubah data tersebut dalam bentuk data lainnya. Jadi data yang telah ada kita ubah, kita konversikan ke dalam data-data yang baru. Untuk scriptnya seperti di bawah ini. Nah, sedangkan untuk delete itu berarti kita menghapus sebuah data yang telah ada di database yang sudah kita buat, seperti itu. Untuk scriptnya itu kita menggunakan basis .object, filter, id sama dengan delete id, .delete. Nah, .delete ini yang akan menghapus data yang telah kita pilih. Nah, adapun manfaat website dinamis untuk perusahaan ini, yaitu nantinya perusahaan ini akan lebih mudah untuk mengontrol, menampilkan ataupun menawarkan hal-hal yang berkaitan tentang perusahaan. Sebagai contoh, misal perusahaan ini ingin menambahkan data-data tentang penjualan produk. Nah, di situ bisa dibuat sebuah kolom, sebuah form yang akan berisikan data-data terbaru, dan nantinya data-data tersebut akan diupdate ke database yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Python dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.